Sebelum masuk ke videonya, Mimin ingetin ya bahwa ini adalah review dari manga aslinya. Jadi jika teman-teman ingin melihat versi fullnya, kalian bisa membacanya di web legal atau membeli komiknya di tempat kalian sebagai apresiasi bagi kreatornya. Berjumpa kembali dengan saya di Manvlog. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Di video kali ini saya akan melanjutkan Manhwa Pembunuh Overpower. Bagi kalian yang baru menonton di channel ini, saya sarankan untuk menonton video sebelumnya supaya videonya nyambung. Langsung saja kita mulai ceritanya. Cerita sebelumnya, kita diperlihatkan Ibu Guru Jun yang mau menghukum Roland. Tetapi karena Roland bisa menjawab semua perbincangan bu gurunya menggunakan bahasa Inggris, Ibu Guru Jun pun tidak bisa berkutik lagi. Lebih memilih pergi dan melupakan kejadian Roland. Bagaimana cerita selanjutnya? Langsung saja, cerita dimulai. Kita diperlihatkan Ibu Guru Jun yang masih bergumam kesal di dalam hatinya, yang tidak menyangka ternyata Roland bisa menjawab perbincangan menggunakan bahasa Inggris. Jangan sampai aku menemukan pembuat onar lagi, ucap Ibu Jun sambil terlihat masih kesal. Lalu terlihat Ken yang mendekati Ibu Jun sembari berkata, "Bu Guru, ini tidak adil. Dia tidur di dalam kelas. Apakah Ibu tidak peduli?" ucap Ken sambil protes kepada Ibu Jun. "Ken, siapa yang mengizinkanmu untuk berbicara seperti itu kepadaku? Berdiri di luar kelas," ucap Ibu Jun sambil kesal melihat Ken protes kepadanya. Ken pun tidak menyangka, yang awalnya berniat untuk protes ke Ibu Jun supaya Roland dihukum. Tetapi sekarang malah Ken yang terkena hukuman karena berani berbicara seenaknya ke Ibu Guru Jun. Tadinya Ken protes supaya Roland dihukum, tetapi nyatanya malah dirinya sendiri yang dihukum. Yang terlihat, Ken sekarang sudah berada di luar kelas, menerima hukuman dari Ibu Guru Jun. Terdengar suara bel sekolah, pertanda kelas telah berakhir. Kring kring. Lalu kita diperlihatkan segerombolan murid yang sedang menuju suatu tempat, yang membuat murid yang lain terlihat ketakutan karena gerombolan murid itu lewat dan terlihat menakutkan. Lalu kita diperlihatkan Darren yang sedang memberitahukan Roland sesuatu yang sangat penting. Sampai-sampai Darren terlihat sangat panik. "Teman-teman Timmy datang, Roland. Mereka membawa banyak orang. Kamu tidak akan bisa mengalahkan mereka. Cepat kabur," ucap Ken dengan muka yang sangat panik. "Aku? Kabur?" ucap Roland dengan santainya sambil menguap dan terus melanjutkan membaca bukunya. Lalu terlihat tiba-tiba seseorang menarik kerat Darren sambil berkata, "Kamu mau kabur?" Sontak itu membuat Darren sangat panik ketakutan. "Jadi, kamu yang namanya Roland? Murid baru yang berani mencari masalah dengan Timmy?" ucap pria berambut coklat sambil melihat ke arah Roland dengan tatapan intimidasinya beserta krocok-kroconya di belakangnya. Tetapi bukannya takut, Roland malah tertawa terbahak-bahak sambil menunjuk ke arah pria berambut coklat dengan air mata yang bercucuran dari matanya karena kebanyakan tertawa. "Hahaha, aku kira bos dari si Timmy adalah orang yang tinggi dan kekar. Tidak disangka ternyata konten seperti ini," ucap Roland sambil tertawa. Mendengar dirinya diremehkan dan dipermalukan, pria berambut coklat itu pun terlihat marah. Dengan terlihat urat-urat keluar dari dahinya. "Aku pasti akan membunuhmu," ucap pria berambut coklat itu. "Oke, tapi masalah ini tidak ada hubungannya dengan Darren. Lepaskan dia dulu," ucap Roland sambil mengangkat tangannya.
Daren barusan membantu dia untuk melawanku. Aku tidak akan melepaskan dia, ucap pria berambut coklat, menjawab Roland dengan membentak. Terlihat juga Daren yang sedang kesakitan. Maaf, ucap Daren terbata-bata. Lalu pria berambut coklat itu pun menyuruh kocok-kocoknya untuk menghabisi Roland. Hari ini mereka berdua tidak akan bisa kabur. Semuanya, habisi mereka, ucap pria berambut coklat dengan keras. Baru saja mau menghajar Roland, tiba-tiba langkah kocok-kocok pun terhenti. Tiba-tiba Roland melesat cepat ke arah pria berambut coklat dan mencekik lehernya. Terlihat pria itu pun kesakitan dan wajahnya menjadi ungu karena tidak bisa bernapas. Maaf, aku tidak bisa mendengar dengan jelas. Coba ulangi sekali lagi, ucap Roland sembari mencekik dan mengangkat pria itu. Bos Huang, cepat sekali. Cepat lepaskan Bos Huang, ucap kocok-kocok itu yang menyuruh Roland untuk melepaskan cekikannya. Jadi nama pria berambut coklat itu adalah Huang ya guys ya. Jadi Mimin akan panggil Bos Huang. Lanjut. Lalu Roland menarik tangan Bos Huang ke belakang. Lalu berkata, Daren, kamu bilang bocah ini dulu sering melindasmu. Ayo sini dan pukul dia, ucap Roland. Aku? Ucap Daren kaget mendengar dirinya disuruh memukul Bos Huang. Lalu Roland menatap Daren dengan serius sembari berkata, apakah kamu tidak ingin menjadi orang yang punya harga diri? Atau kamu masih ingin terus ditindas oleh mereka untuk seumur hidupmu? Ucap Daren berkata serius. Mendengar perkataan Roland, Daren teringat masa-masa dirinya ditindas oleh Bos Huang. Dari makanannya yang ditendang, uangnya yang diambil, sampai Daren yang dipermalukan di depan banyak orang. Daren yang ingin berubah, yang tak mau terus-terusan jadi bahan bulian pun memantapkan hatinya untuk menjadi orang yang tak lagi ditindas. Aku tidak ingin menjadi bahan olokan. Aku tidak ingin ditindas untuk seumur hidupku. Aku ingin menjadi orang yang punya harga diri. Lalu tanpa pikir panjang lagi, Daren berlari ke arah Bos Huang dan langsung menghujani Bos Huang dengan pukulan beruntun sembari berteriak. Kalian sudah menindasku. Puk. Melihat kejadian itu pun, krocok-krocok sontak kaget. Sampai-sampai rambutnya terlepas dari kepalanya. Aku merasa lega, Kakak Roland. Untuk selanjutnya, kamu adalah kakak tertua. Kita akan menghadapinya bersama-sama, ucap Daren yang lega karena dendamnya selama ini seakan terbalaskan. Terlihat juga Bos Huang yang sudah babak belur, dan Roland dengan muka anehnya tanpa satu patah kata pun. Kamu jangan sembarangan bicara. Kalian lihat sendiri kalau dia yang memukulnya. Kalau kalian ingin membalas dendam, jangan sampai salah orang ya. Sambil menunjuk Daren. Ucapan Roland seakan melemparkan permasalahan ke Daren. Sontak itu membuat Daren sangat kaget, sembari berkata, Kakak Roland, apakah kau bercanda? Dan ekspresi muka yang sangat begitu kaget. Dan kita diperlihatkan Roland mendekati Bos Huang sembari berkata, Hei, kalau kalian sudah selesai berdiskusi, berikan uang keamanannya padaku. Tidak boleh kurang sepeser pun. Kalau kamu masih tidak segera memberikannya kepadaku, aku akan melemparkanmu keluar jendela, ucap Roland dengan muka intimidasinya. Cepat, ambil uangnya, ucap Bos Huang dengan muka takutnya dan air mata bercucuran dari matanya. Lalu terdengar suara keributan dari krocok-krocok Bos Huang. Cepat kumpulkan uangnya. Bocah ini benar-benar gila. Benar-benar sial. Aku hanya punya uang sisa 200.000. Cepat ambil, kita harus segera menolong bos. Lalu singkat cerita pun uangnya terlihat sudah terkumpul. Dan uangnya sedang dipegang oleh Daren. Lalu Roland berkata, Daren, kembalikan uang itu kepada teman-teman yang dimintai uangnya. Aku percayakan tugas ini kepadamu.
"Baik kakak Roland," ucap Darren menyanggupi perintah dari Roland. Lalu bos uang berkata kepada Roland, "Uangnya sudah diberikan, bisakah kamu lepaskan aku?" Ucap bos uang berharap Roland melepaskan dirinya. Lalu kita diperlihatkan Roland sedang menarik bos uang ke dekat jendela, sembari berkata, "Lepaskan kamu? Oh, betul juga. Aku sudah berpikir, aku khawatir kalau kalian akan membalas dendam. Karena itu, apa yang kamu akan lakukan kepadaku? Cepat lepaskan aku," ucap bos uang. Tetapi tiba-tiba Roland melemparkan bos uang keluar jendela. Sontak itu membuat bos uang terjatuh ke bawah sambil berteriak, "Ah! Lebih baik kamu mati saja," ucap Roland dengan muka puasnya melihat bos uang telah jatuh dari jendela. "Pembunuh!" Dan cerita pun bersambung. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan bahagia selalu. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe supaya kalian bisa menerima notifikasi video terbaru dari Mimin. Buat kalian yang penasaran dengan kelanjutan dari Manhwa ini, Mimin akan upload setiap hari ya guys ya. Kalian tunggu saja, besok Mimin akan upload kembali. Oke, jangan lupa like dan komen supaya Mimin lebih semangat lagi untuk upload videonya. Untuk video kali ini Mimin cukupkan sampai di sini saja. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.